dalam soal nomor 1 terdapat soal seperti berikut. Dalam ruangan yang volumenya 1 liter, terdapat kesetimbangan seperti berikut. Kemudian, setelah tercapai kesetimbangan, diperoleh perbandingannya SO2, Cl2, dan SO2 adalah 4:1. Berapakah Kc-nya dan derajat disosiasi SO2, Cl2? Nah, pertama kita akan menuliskan kembali rumus persamaan kimianya. Nah, setelah itu kita akan menentukan mula-mula reaksi sisa. Di dalam soal terdapat perbandingan 4:1. SOCl memiliki perbandingan 4, maka kita taruh di sisa. Dan SO2 memiliki perbandingan 1. Maka yang di sebelahnya pun 1. Lalu kita bagi dengan volume yaitu 1 liter. Sama dengan 4, sama dengan 1, sama dengan 1. Setelah itu, untuk mencari reaksi digunakan rumus koefisien diketahui per koefisien ditanyakan dikali zat diketahui. Di sini diketahui bahwa koefisien yang ditanyakannya adalah 1, koefisiennya diketahui adalah 1, dan zat yang diketahui ini adalah 1. Nah, 1. Begitupun dengan yang sebelahnya. Nah, untuk mencari mula-mula dari SO2 Cl2 adalah dengan menambahkan sisa dan reaksi, yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5, maka mula-mula dari SO2 Cl2 adalah 5. Setelah itu, tentukan derajat disosiasinya dengan rumus R per M. Sama dengan, karena di sini R-nya 1, lalu M-nya 5, lalu dikalikan 100%. 1 dibagi 5 yaitu 0,2 dikali 100%, maka derajat disosiasinya adalah 20%. Setelah derajat disosiasi, kita akan menentukan Kc-nya. Kc-nya yaitu SO2 dikali Cl2 per SO2 Cl2 pangkat 1 semuanya karena koefisiennya 1. Lalu masukkan 1 dikali 1 per 4, maka menjadi 1 per 4, 1 per 4, maka jadi 0,25. Maka Kc-nya adalah 0,25. Nah, di soal nomor 2 terdapat 4,2 mol karbon monoksida direaksikan dengan 2 mol uap air dalam ruang 1 liter sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Kemudian, setelah tercapai kesetimbangan diperoleh 1,6 mol gas H2. Hitunglah ketetapan kesetimbangan dalam tekanannya atau Kp pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, di sini kita menuliskan ulang kembali persamaan reaksi kimia tersebut. Nah, setelah menuliskan persamaan kimia, kita memasukkannya. Setelah memasukkan persamaan reaksi kimia tersebut, kita mencari mula-mula reaksi dan sisa. Nah, setelah menuliskan persamaan reaksi kimia ini, kita akan memasukkannya ke dalam mula-mula reaksi dan sisa. Karena di dalam soal diketahui 4,2 mol karbon monoksida, maka 4,2 ditaruh di sini. Lalu 2 mol uap air kita taruh di sini. Nah, karena di dalam soal terdapat karena dalam soal terdapat setelah tercapai kesetimbangan, maka kita akan menaruhnya di reaksi, yaitu di sini 1,6 mol. Nah, cara mencari reaksi lainnya yaitu koefisien ditanyakan per koefisien diketahui dikali zat diketahui. Di sini diketahui koefisien yang ditanyakannya 1, lalu yang diketahuinya pun 1. Dikali zat yang diketahuinya adalah 1,6.
Begitupun sama dengan yang sebelahnya. Lalu untuk mencari sisa, kita akan mengurangi angka reaksi dan angka mula-mula. 1,6 dikurangi 4,2 adalah 2,6. Lalu 1,6 dikurangi 2 adalah 0,4. Nah, ini kita turunkan. Lalu kita akan membaginya dengan volume yaitu 1 liter. Sebelum mencari Kp, kita akan mencari Kc-nya dulu dengan rumus produk pangkat koefisien per bahan pangkat koefisien, yaitu H2 pangkat 1 dikali CO2 pangkat 1 per CO pangkat 1 dikali H2O pangkat 1. Maka 1,6 dikali 1,6 per 2,6 dikali 0,4. Maka menghasilkan 2,56 per 1,4. Jadi 2,46. Nah, tahapan setelah itu untuk mencari Kp adalah mencari. Nah, tahapan selanjutnya untuk mencari Kp adalah mencari suhu terlebih dahulu. Rumus suhu adalah suhu ditambah dengan 237. Karena di sini suhunya diketahui 37, maka ditambah 237 sama dengan 274. Lalu delta N-nya koefisien produk per. Selanjutnya kita akan mencari delta N dengan rumus koefisien produk dikurangi koefisien sigma ya. Setelah itu kita akan mencari delta N. Delta N itu sama dengan sigma koefisien produk dikurang sigma koefisien reaksi. Di sini diketahui dua-duanya berjumlah 2 koefisiennya. Maka delta N-nya adalah 0. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan menentukan Kp-nya. Kp yaitu sama dengan Kc dikali 0,082 T pangkat delta N. Kc-nya tadi diketahui ada 2,46 dikali 0,082 dikali dengan tadi suhunya 274 dipangkatkan 0. Nah, semua yang dipangkatkan 0 akan menghasilkan 1, maka 2,46 dikali 1. Jadi Kp-nya adalah 2,46. Nah, pada soal nomor 3, ada soal seperti berikut. Pada temperatur tertentu reaksi. Nah, di bawah itu ada persamaan reaksi kimia. Dan ada soal memiliki Kc sebesar 6,8. Hitunglah arah reaksinya jika dalam 1 liter ruangan terdapat 0,6 mol gas BrCl, 0,26 mol gas Br2, dan 0,26 mol gas Cl2. Nah, di sini kita akan menuliskan persamaan kimianya terlebih dahulu. Lalu setelah itu masukkan jumlah mol yang ada dalam soal ke dalam mula-mula. Yang pertama ada 0,8 mol gas BrCl, lalu ada 0,26 mol gas Br2 dan 0,26 mol di Cl2. Nah, karena Kc-nya sudah diketahui sebesar 6,8, maka kita tuliskan di sini. Lalu setelah itu, bagi mol-mol yang diketahui tadi dengan volume. Karena di sini volumenya 1, maka kita akan membaginya dengan 1 liter.
Nah, setelah itu kita akan masukkannya ke dalam rumus QC. QC sama dengan produk pangkat koefisien per reaksi pangkat koefisien. Maka dituliskan BRCl kuadrat per BR2 pangkat 1 dikali CL2 pangkat 1. Lalu kita masukkan angka tadi. Nah, lalu kita masukkan angka-angka tersebut yang telah dibagi volume, yaitu 0,68 pangkat 2 per 0,26 pangkat 1 dikali 0,26 pangkat 1 sama dengan 0,4624 per 0,0676. Nah, setelah dihitung menghasilkan 6,840. Nah, maka bisa kita tuliskan QC sama dengan KC. Karena jumlahnya sama-sama 6,8, maka QC dan KC sudah seimbang. Di soal nomor 4, terdapat soal seperti berikut. Diketahui, persamaan kimia dengan delta H sama dengan minus 92 kJ. Tentukan konsentrasi NH3 jika diperbesar. Nah, jika konsentrasi diperbesar, maka berpindah. NH3 berada di sini, dan konsentrasi diperbesar, NH3 berpindah ke sini. Maka NH3 bergeser ke arah kiri. B, volume diperkecil. Maka kita tentukan dulu. Lalu B, volume diperkecil. Maka kita tuliskan dulu berapa koefisien yang ada dalam persamaan berikut. Ini ada 4, dan ini ada 2. Nah, jika volume diperkecil, untuk menyeimbangkannya, maka akan bergeser ke arah kanan. Nah, jika volume diperkecil, untuk menyeimbangkannya, maka akan bergeser ke arah kanan, ke jumlah mol yang lebih sedikit, untuk mengurangi tekanan, karena di dalam reaksi memiliki jumlah mol yang lebih besar daripada jumlah mol di dalam produk.